Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Ini sudah join 8 orang, berarti ada 2 orang lagi. Baik, sebagaimana yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Bentar, saya buatkan PowerPoint-nya dulu ya. Izin Oveni matikan kamera Pak, mati lampu di sini. Agak terganggu Oke, jaringan. silakan. Silakan. Kasih Pak. Saya akan share screen. Baik. Sebentar kok mati. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Udah ambil, tarik. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, di mana pada minggu kemarin kita sudah melihat seperti apa persamaan atau perumusan Lagrangian atau persamaan Lagrange untuk gerak. Nah, di mana kemarin di sini saya review sedikit. Kita diberikan oleh persamaan terakhir kita kemarin adalah persamaan Lagrange kita, yaitu D per dt nah, di dalam kurung del L per del Q K dot ya. Ini minus del L per del QK. Del QK sama dengan 0. Nah, ini untuk multi koordinat ya. Untuk multi partikel. Kalau single partikel, maaf, untuk single partikel. Kalau multi partikel kita tinggal tambahkan I pada Q ini ya. Jadi QI. Nah, di mana kemarin hal yang paling mendasar yang kita peroleh dalam proses merumuskannya, yang pertama kita menggunakan generalized koordinat X sama dengan, nah ini biar tak lupa saya simpulkan sedikit ya, X sama dengan XQK, Y sama dengan YQK, sama Z sama dengan ZQK. Ini kita sebut sebagai generalized koordinat atau koordinat umum. Nah, dengan perpindahan delta X atau delta Y atau delta Z sama mirip, ini diberikan oleh sigma dari K sama dengan 1 sampai N partikel del X per del QK dikali delta QK. Nah, sama del Y juga seperti itu dan del Z juga seperti ini. Bedanya di del X-nya saja. Diganti dengan del Y dan del Z. Selanjutnya kita juga punya gaya yang tergeneralisasi atau gaya secara koordinat umum, di mana diberikan generalized force itu QK, Q besar K sama dengan Fx del X per del QK ditambah Fy del Y per del QK ditambah dengan Fz del Z per del QK. Nah, lalu
Apalagi yang paling penting kemarin, nah ada sistem konservatif. Untuk konservatif sistem, nah kita diberikan fungsi daripada potensial itu, potensial sebagai fungsi daripada gaya ya, di mana fx sama dengan negatif del v per del x sama. Untuk fy juga seperti itu, negatif del v per del y, dan untuk fz negatif del v per del z. Nah, artinya potensial adalah sebagai fungsi daripada gaya yang diberikan, di mana dapat kita integralkan untuk menentukan potensialnya. Nah, tetapi di sini kita juga dapat menulis fungsi daripada gaya secara umum sebagai fungsi daripada potensial, di mana generalized force QK ini diberikan oleh negatif del V per del QK. Ini yang kemarin sudah kita peroleh juga. Nah, yang tidak kalah penting, saya ingin memberikan, nah ini yang tidak kalah penting ya. Tidak kalah penting adalah T sama dengan kinetik energi ya, T sama dengan kinetik energi. Nah, ini rumusnya ya masih sama, yaitu T sama dengan setengah M X dot kuadrat plus Y dot kuadrat plus Z dot kuadrat. Ini untuk sistem 3 dimensi. Nah, di mana di sini akhirnya kita memperoleh bahwa fungsi daripada velocity atau kecepatan itu sama dengan X dot Q, Q dot. Nah, artinya kecepatan itu sebagai fungsi daripada posisi Q dan turunan daripada posisi Q dot. Kenapa? Karena pada persamaan Lagrange itu sendiri kita lihat sebagai fungsi daripada Q dan sebagai fungsi daripada Q dot. Nah, sama Y dotnya, velocity respect terhadap sumbu Y, ini sebagai fungsi daripada Q dan Q dot. Nah, sama Z juga seperti itu. Kecepatan respect terhadap sumbu Z diberikan oleh Z dot sebagai fungsi daripada Q dan Q dot. Nah, lalu akhirnya kemarin dari posisi dari velocity atau kecepatan sebagai fungsi daripada Q dan Q dot ini, akhirnya kita menemukan del X dot per del QK dot ini sama dengan del X per del QK. Nah, ini juga penting ya. Nanti akan kita lihat kemiripannya dengan konsep yang berlaku pada Hamiltonian. Nah, sehingga kemarin terakhir sekali lagi saya tulis D per dt del T per del QK dot. Nah, ini dapat kita tulis sebagai dalam bentuk QK plus del T per del QK. Nah, dengan bantuan QK tadi yang sebelumnya sempat kita tulis negatif del V per del QK, nah maka kita akan menghasilkan persamaan Lagrange D per dt del L per del QK dot, nah dikurang del L per del QK sama dengan 0, di mana L sama dengan kita sebut juga sebagai Lagrangian yang dirumuskan dengan T minus V. Sekali lagi ini kita sebut Lagrangian. Nah, artinya apa? Artinya apabila, sekali lagi saya tuliskan di sini, jika kita dapat mengekspresikan
atau merumuskan T dan V, maka kita dapat merumuskan persamaan gerak partikel menggunakan fungsi Lagrange. Menggunakan fungsi Lagrange dalam kurung persamaan 1. Nah, ini saya anggap persamaan 1. Jadi seperti itu, kita cari kinetiknya, fungsi kinetiknya, kemudian kita cari fungsi potensialnya, otomatis kan kita dapat L ini. Barulah L ini nanti kita turunkan terhadap del QK dot dan kita turunkan terhadap del QK. Nah, seperti itu. Jadi kemarin itu sampai di situ ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana persamaan Hamiltonian. Ini harus kita tuntaskan dulu kedua perumusan ini, barulah bisa kita bahas soal-soalnya, supaya kita bisa menentukan kapan kita gunakan fungsi Lagrange dan kapan kita gunakan fungsi Hamiltonian. Nah, baik. Sekarang kita akan mulai bahasan kita dengan generalize momenta ya, atau generalize momentum ini ya. Momentum yang tergeneralisasi. Nah, dan kalau di buku ini judulnya dan ignorable coordinate ya. Ignorable coordinate. Nah, apa maksudnya? Nah, sekarang maaf, ini kita sebut juga sebagai siklik ya. Siklik. Nah, sekali lagi kita akan awali dari sini, yaitu ada momentum yang tergeneralisasi. Momentum tergeneralisasi itu maksudnya adalah momentum yang kita set untuk koordinat umum. Nah, dalam bentuk lagi-lagi sebagai fungsi daripada QK. Sebelumnya kan momentum berdasarkan hukum Newton kita menulisnya dengan E sama dengan M dikali V ya. Nah, sekarang kita akan coba merumuskannya dalam bentuk koordinat umum. Nah, kita mulai dari sini. Sebagaimana yang kita lihat dari persamaan Lagrange D per dt del L per del QK dot kurang del L per del QK sama dengan. Nah, jika kita amati persamaan ini, maka kita akan mendapati bahwa L Lagrangian, nah berdasarkan persamaan ini, Lagrangian, ini adalah fungsi daripada, yang pertama fungsi daripada QK dot, lalu apalagi ada QK, lalu terakhir ada D per dt, berarti dia juga fungsi waktu. Nah, ini yang harus kita definisikan terlebih dahulu. Artinya Lagrangian ini merupakan fungsi daripada QK dot, QK, dan waktu, time. Nah, di sini dapat kita tulis L sama dengan, karena ini QK, otomatis ya kita dapat menulisnya Q sebagai Q dot 1, Q dot 2, dan seterusnya sampai Q N dot. Nah, jadi K-nya dari 1 sampai N ya. Nah, koma, seperti itu juga dengan QK. QK berarti ada Q1, Q2, Q3, nah ini terakhir koma T, waktu ya. Kalau waktu ya cuma 1 di sini ya. Nah,
sebagaimana yang kita lihat dari persamaan Lagrange, ini kita akan dibawa kepada, artinya kita akan tergantung kepada nilai K ini, apakah K-nya 1, 2, nah sampai N, yang ini akan membawa atau memberikan kita solusi persamaan N order differential equation-nya. Differential equation. Nah, artinya apa? Kalau Q-nya misalnya K-nya sama dengan N sama dengan 2, artinya persamaan kita adalah persamaan diferensial orde 2. Kalau QK-nya 3, ya akan respect terhadap diferensial atau turunan orde ketiga. Nah, seperti itu. Jadi tergantung N ordenya. Nah, sekarang kita mencoba untuk, kalau kemarin L ini, Lagrangian ini adalah respect terhadap koordinat yang tergeneralisasi. Nah, jadi itu Lagrangian itu respect terhadap koordinat umum ya. Koordinat umum. Nah, jadi seperti itu definisinya. Sehingga sekarang kita juga dapat mendefinisikan Hamiltonian. Nah, jadi sebagai alternatif kita dapat merumuskan Hamiltonian sebagai fungsi daripada generalized momenta, sebagaimana yang kita tulis di judul tadi, generalized momenta ya. Nah, jadi di sini kita coba definisikan. Jadi kita dapat menulis Hamiltonian sebagai fungsi daripada koordinat Q, sebagai fungsi daripada momenta, dan sebagai fungsi daripada waktu T. Nah, sehingga di sini ya kita dapat menulis H sebagai fungsi daripada Q1, Q2 sampai Qn. Nah, ini tentu nanti P ini juga akan ada P1, P2 sampai Pn, T. Nah, artinya sekarang kita melihat di sini, sekali lagi, Lagrangian yang kemarin kita pelajari itu, kita merumuskan sistem gerak dari partikel itu ke dalam bentuk koordinat umum, yang hasilnya adalah Lagrangian. Sedangkan apabila kita set persamaan gerak satu partikel itu di dalam bentuk atau di dalam fungsi daripada momentum yang tergeneralisasi, maka kita akan diberikan persamaan Hamiltonian. Nah, sehingga semoga di sini clear definisinya, jelas. Sekali lagi, Lagrangian identik dengan koordinat umum, sedangkan Hamiltonian identik dengan momentum umum atau momentum yang tergeneralisasi. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ya. Sekarang kita coba lihat kemarin yang sudah kita contohkan juga pada Lagrange. Sekarang kita lihat untuk Hamiltonian. Kemarin kita mendefinisikan kinetic energy T sama dengan setengah mx dot kuadrat, ya, di mana x dot adalah turunan daripada posisi x, yaitu kecepatan. Sedangkan berdasarkan dari hukum Newton yang kedua, kita juga punya momentum itu, momentum P sama dengan m dikali x dot. Nah, ini kita sebut sebagai momentum. Nah, tetapi di sini kita mendefinisikan, nah jadi mulai saat ini kita mendefinisikan bahwa P itu sama dengan del T per del X dot. Nah, coba kita amati persamaan yang di atas ini, persamaan T dan P ini. Apabila kita turunkan
T ini terhadap del X dot, kan lagi-lagi kita akan dibawa hasilnya MX dot ya. Kenapa? Karena ini kan sama saja del dari setengah MX dot kuadrat diturunkan terhadap del X dot. Artinya ya turunannya turunan biasa saja karena variabel yang kita turunkan itu sudah cocok, yaitu X dot dan X dot. Artinya turunannya tinggal 2 dikali setengah 1 MX pangkatnya minus 1 tinggal MX dot. Kan lagi-lagi sama ya, P dengan MX dot. Nah, sehingga sekarang kita definisikan P momentum tergeneralisasi sama dengan del T per del X dot. Nah, ini definisi kita yang pertama. Nah, sehingga ini sekarang menjadi persamaan yang kedua ya. Nah, sehingga dari sini kita juga tahu dan sudah definisikan kemarin bahwa potensial itu dapat kita definisikan bukan sebagai fungsi daripada kecepatan. Sekali lagi, potensial dapat kita rumuskan sebagai fungsi, bukan fungsi daripada kecepatan, melainkan fungsi daripada posisi. Nah, potensial itu ya dapat kita ekspresikan sebagai fungsi posisi. Contohnya apa ya? Contoh yang paling sederhana adalah energi potensial misalnya, di mana V sama dengan MGH misalnya. Itu kan M dikali G itu adalah konstanta, sedangkan H itu adalah X-nya, posisinya. Artinya ya dapat kita ekspresikan potensial itu sebagai fungsi daripada posisi. Nah, sehingga kita dapat mendefinisikan generalized momentum, sehingga kita dapat menulis sebelumnya P sama dengan del L per del X dot. Nah, ini lagi-lagi sama. Kenapa bisa saya tulis seperti ini? Karena sebetulnya ini hanya untuk mengkonfirmasi bahwa V sebagai Vx itu tidak akan mempengaruhi persamaan kita. Karena V sebagai fungsi X bukanlah fungsi daripada kecepatan. Kenapa? Kalau dia fungsi kecepatan, otomatis nanti kan dia akan berpengaruh ketika kita menurunkan T pada P sama dengan del T per del X dot ini. Tetapi sekarang dia adalah V sama dengan Vx, bukan fungsi daripada posisi. Nah, sehingga momentum sangat beralasan kita tulis dalam bentuk del L per del X dot. Nah, bagaimana dengan koordinat umum? Jika tadi kan kita lihat ini terhadap del X dot saja ya, terhadap del X dot saja. Nah, jadi dalam koordinat umum, nah kita tahu koordinat umum identik dengan QK. Kalau X berarti XQK. Artinya harus ada QK di sana. Sehingga kita dapat menulis PK momentum tergeneralisasi sama dengan del L, ya tinggal kita ganti di bawah. Tadi kan del X dot, berarti ini del QK dot. Nah, ini adalah generalized momentum for generalized koordinat ya. Nah, artinya sekarang momentum kita ini sudah merupakan fungsi koordinat umumnya. Nah, jadi PK ini juga, PK yang sudah tergeneralisasi ini juga didefinisikan sebagai momentum konjugit, disebut juga sebagai momentum konjugit ya. Konjugit ya. Itu. Nah, sekali lagi
momentum didefinisikan sebagai tadinya del L per del X dot, sekarang kita generalkan dia supaya berlaku untuk koordinat umum. Kenapa? Ketika dia del L per del Q K dot ini artinya dia sudah koordinat umum. Kalau koordinatnya sistem X, Y, Z, berarti kita dapat menulisnya del L per del X dot, del L per del Y dot, del L per del Z dot. Sedangkan kalau dia sebagai fungsi daripada misalkan koordinatnya adalah koordinat polar, maka kita dapat menulis P theta sama dengan del L per del Q, per del theta dot. Nah, bisa dipahami ya, kalau dia sebagai fungsi daripada theta. Dan del PR sama dengan del L per del Q per del R dot. Nah, itu untuk koordinat polar. Nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Artinya sekali lagi QK dot ini adalah generalized koordinat yang bebas kita buat. Baik kita ganti dengan X, Y, Z, theta, R. Nah, terserah. Yang jelas dia adalah koordinat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, dari persamaan Lagrange yang sebelumnya ini sengaja saya sering-sering saya tulis dan semoga ini bisa hafal di luar kepala tanpa kita membuka-buka buku ya. Sengaja sering-sering saya tulis ya. D per dt del L per del Q K dot. Nah, ini dikurang del L per del Q K sama dengan 0. Sekali lagi, untuk menghafal persamaan Lagrange ini ingat yang kita turunkan terhadap waktu adalah del L per del Q. Jadi kalau kita tinjau, nah ini bisa bisa di silent dulu sebentar. Baik, jika kita tinjau persamaan Lagrange ini, nah, sekali lagi ya sebelum kita lanjutkan, supaya ini lama ingatnya. Betul tidak persamaan ini sama dengan 0? Aduh. Nah, betul tidak persamaan ini sama dengan 0? Ya betul, kenapa? Karena D per DT turunan daripada del L per del QK dot ini adalah del R per del QK. Artinya sekarang del L per del QK dikurang del L per del QK ya sama dengan 0. Benar adanya ya. Jadi sama dengan 0 ini karena D per DT dari del L per del QK dot ini hasilnya sama dengan del R per del QK, itu sama dengan 0. Nah, jadi ini sekali lagi persamaan Lagrange kita yang harus kita ingat. Ini sangat wajib hukumnya kita ingat ini ya untuk menyelesaikan kasus-kasus mekanika. Nah, jadi tadinya kan kita sudah memperoleh momentum konjugit tadi, yaitu PK sama dengan del L per apa tadi? Del L per del QK dot, del L per del QK dot. Nah, bagaimana jika momentum konjugit ini, momentum ini saya turunkan terhadap waktu, maka D per DT del L per del QK dot saya turunkan terhadap waktu, maka ini akan sama dengan ya turunan daripada P dot ya. Bisa dipahami maksud saya ya? Sekali lagi saya turunkan. Nah, saya tulis sekali lagi. Saya turunkan yang sebelah kiri dPk per dt. Yang sebelah kanan juga saya turunkan terhadap waktu d per dt del L per del QK dot. Nah, kan sama ini. Sama-sama saya turunkan sebelah kiri, saya turunkan sebelah kanan, saya turunkan. Sehingga yang dPk per dt ini turunan daripada momentum konjugit ini terhadap waktu dapat saya ganti, saya tulis dalam bentuk P dot. Nah, P dot sama dengan D per dt del L per del QK dot. Nah, inilah yang sangat kita perlukan untuk merubah persamaan Lagrange-nya. Sehingga persamaan Lagrange sekarang
Sehingga ini kita sebut persamaan ini persamaan satu tadi ya, persamaan Lagrange ya. Ini kita sebut persamaan berapa sekarang? Ini persamaan 2. Kemudian ini persamaan 3. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 4. Nah, jadi substitusi 4 ke 1 atau ke persamaan Lagrange. Nah, coba kita lihat. Kita di sini melihat D per DT del L per del Q K dot. Apa ini? Ini adalah P dot. Kalau kita lihat pada persamaan Lagrange, ternyata komponen yang sebelah kiri ini, yang pertama, ya sama bentuknya D per DT del L per del QK. Jadi yang ini sekarang nilainya sama dengan P dot. Sehingga dapat kita tulis P dot sama dengan, maaf saya buat seperti ini dulu, P dot dikurang del L per del QK sama dengan 0. Atau boleh saya tulis P dot sama dengan del L per del QK. Nah, ini sangat penting ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada kemiripan bahwa PK del L per del QK dot dan P dot del L per del QK. Di sini saya coba tulis biar lebih tampak. Jadi PK momentum konjugit sama dengan del L per del QK dot dan PK dot sama dengan del L per del QK. Nah, semoga ini bisa kita lihat dengan jelas. Ini sebetulnya mirip dengan, atau gimana ya? Bukan mirip ya, tetapi seperti seolah-olah sebanding atau berhubungan dengan yang tadi sudah saya tuliskan untuk fungsi Lagrange, yaitu nah ini dia tadi ya. Ya ini ya. Ya ini. Jadi del X dot per del QK dot ini sama dengan del X per del QK. Nah, ini bisa kita lihat bahwa hampir mirip dengan PK sama dengan del L per del QK dot. Ini sama PK dotnya sama dengan del L per del QK. Jadi hampir sama dengan konsep daripada Lagrange tadi ya. Konsepnya masih hampir sama. Nah, sehingga Lagrange equation saya buat. Lagrange equation sekarang diberikan oleh, sekali lagi, PK dot sama dengan del L per del QK. Nah, ini kita sebut sebagai konstanta gerak. Nah, ini kita sebut sebagai konstanta gerak dari suatu partikel. Nah, apa itu konstanta gerak? Di sini didefinisikan, kalau ada yang sedang membuku ini, didefinisikan konstanta gerak didefinisikan sebagai, nah, konstanta gerak ini didefinisikan sebagai kuantitas atau konstanta di mana koordinat dan kecepatan mulai konstan terhadap waktu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai konstanta gerak atau
P dot K sama dengan del L per del QK. Nah, sehingga kita dapat menulis, saya sambung, kita dapat menulis P lambda, di sini dibuat lambda notasinya, P lambda sama dengan del L per del Q lambda dot. Nah, ya ini nilainya sama dengan konstan. Sebuah konstanta, hasilnya adalah sebuah konstanta yang kita sebut sebagai konstanta C lambda. Nah, seperti itu. Sekali lagi, del L per del Q dot lambda. Nah, yang ini kita sebut sebagai P lambda. Tadi ini sama dengan C lambda. Seperti itu. Nah, jadi ini kita sebut sebagai Q lambda ini. Q lambda ini kita sebut sebagai cyclic atau ignorable tadi. Ignorable koordinat. Sekali lagi, QK dapat kita sebut sebagai cyclic, ya, cyclic atau ignorable koordinat. Nah, kenapa dapat kita sebut dia sebagai ignorable koordinat? Apa maksudnya? Ignorable koordinat itu kan koordinat yang diabaikan. Kenapa? Ya karena ketika itu suatu gerak partikel itu sudah mulai konstan, baik koordinat maupun kecepatannya. Sehingga kalau dia konstan kan dapat kita abaikan. Kenapa? Karena di sini del L per del Q lambdanya pasti sama dengan 0 karena L-nya konstan. Baik, ini waktunya sudah habis. Kita masuk ke bagian yang kedua. Sekarang saya stop screen dulu, nanti saya share linknya ya.